Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, lalu apa yang harus dilakukan segera untuk menghadapi kebakaran lahan dan hutan yang belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dan sejauh mana mitigasinya belum berhasil mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana tahunan tersebut? Kita tanyakan langsung kepada Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Thomas Nivendluri. Selamat pagi, Pak Thomas. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Eva. Baik, Pak Thomas, kebakaran lahan dan hutan ini kan menjadi perhatian nasional. Di Kalimantan Barat sendiri, Pak Thomas, sejauh ini koordinasinya seperti apa, Pak, untuk mengantisipasi kebakaran tersebut? Ya, di Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari 7 provinsi yang memang sudah ditetapkan sebagai provinsi status darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dan baru-baru saja kita juga kemarin sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Satgas Dalkarhutla yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari BPBD, dari teman-teman BMKG, BRKM, TNI Polri, dan masyarakat peduli api. Dan juga media. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah sebenarnya paradigma pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini adalah sejak 2015 adalah pencegahan, kita fokus ke pencegahannya. Kemudian jika terjadi kebakaran hutan seperti yang terjadi saat ini, tentunya kita mengambil langkah-langkah dengan quick response, cepat tanggap untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan khususnya. Jadi saya kira mitigasi, quick response, kemudian sinergitas para pihak yang masuk di dalam tim Satgas Pemadaman Darat maupun tim udara ini bersama-sama berkolaborasi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di Kalimantan dan beberapa provinsi di Indonesia. Ya, Pak Thomas, sebelum kita bahas soal pengendalian, pencegahan atau mitigasinya, kita tanya dulu sebetulnya apa penyebabnya, Pak Thomas. Kalau kita lihat tadi ya data dari BNPB menyatakan ini ada perubahan tren karhutla bergeser tidak hanya di wilayah Kalimantan saja, tetapi juga ke Bangka Belitung, Jawa, Bali, NTT dan juga NTB. Apa saja faktor penyebabnya, Pak Thomas? Ya, sebenarnya penyebab yang utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini sebagian besar diakibatkan karena kegiatan manusia. Ini baik karena kelalaian maupun juga kesengajaan. Jadi dari kurang lebih 90.400 hektar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak periode Januari sampai dengan Juli tahun 2023 itu diduga kuat itu karena disebabkan oleh kegiatan manusia, baik dengan membuka lahan secara membakar dan juga ada unsur-unsur kelalaian lainnya. Ya, seperti yang Mbak Eva sebutkan di beberapa wilayah itu, memang salah satunya misalnya NTB dan NTT juga ini masuk di dalam provinsi yang mempunyai luas kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi ya, kurang lebih misalnya di NTT itu ada 16.000 hektar yang kalau kita hitung perluas kebakaran hutan dan lahannya sejak periode Januari sampai dengan Juli 2023 itu termasuk tinggi dan menempati urutan pertama. Demikian Mbak Eva, Mas Reza. Artinya faktor ulah manusia ini lebih tinggi ya Pak dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri ya Pak? Ya, betul sekali. Paling tidak 90% disebabkan oleh kegiatan manusia dan selebihnya itu karena dipicu karena kondisi ekstrim yang menurut perakiraan cuaca dan tinjauan iklim dari BMKG tentunya mempunyai batasan-batasan tertentu untuk cuaca ekstrim yang kalau kita ketahui kurang lebih misalnya 3 derajat temperatur itu di atas rata-rata atau 3 derajat di bawahnya. Itu bisa menyebabkan suatu kondisi di mana bisa terjadi memicu kebakaran hutan jika kalau temperatur di permukaan menjadi tinggi seperti itu. Jadi ini salah satu pemicu juga kebakaran hutan dan lahan ini karena adanya cuaca ekstrim atau ya masuk masa El Nino. Demikian Mbak. Iya, Pak Thomas, 90% karena faktor kesengajaan. Sebetulnya ini kan sudah diketahui penyebab utamanya. Kenapa
belum bisa diatasi, Pak? Ini menjadi bencana tahunan yang terjadi di Indonesia. Apa kendalanya? Ya, saya kira ini adalah bagian dari tantangan kita bersama di dalam rangka mengedukasi, memperkuat langkah-langkah pencegahan, memberikan penyadartahuan kepada masyarakat, baik itu masyarakat secara luas, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar, bahkan juga mitra-mitra kita korporasi tentunya perlu comply terhadap peraturan perundangan yang ada. Jadi mulai dari penyediaan sarana prasarananya, ketersediaan brigade kebakaran hutan dan lahannya, ya, dan juga diikuti dengan upaya-upaya inovasi untuk pengelolaan lahan atau areal itu dengan cara membuka lahan, tidak dengan membakar. Jadi memang upaya-upaya penyadartahuan ini kampanye baik di media sosial, pertemuan-pertemuan di tingkat tapak, teman-teman dari tim patroli terpadu yang melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, masyarakat peduli api, ini turun ke lapangan ke tingkat tapak untuk memberikan penyadartahuan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan lahan dengan cara tidak membakar. Jadi ini salah satu langkah kita perkuat di upaya pencegahannya. Demikian Mbak Eva dan Mas Reza. Baik, memperkuat di pencegahannya. Tapi kalau kita berkaca dari tahun lalu Pak, sebenarnya tingkat karhutla untuk tahun ini meningkat atau menurun Pak? Evaluasinya seperti apa? Dari data perhitungan luas kebakaran hutan memang ada peningkatan kurang lebih 2,5%. Untuk periode yang sama tahun 2022 dari periode Januari sampai dengan Juli luas kebakaran hutan dan lahan itu ada sekitar 82.000 hektar. Tahun 2023 ini adalah 90.000. Jadi ada peningkatan sekitar 2.200 hektar atau 2,5%. Dan ini tentunya kita menjadi perhatian penting di dalam upaya terus mencegah, mengajak masyarakat secara luas untuk melakukan langkah-langkah preventif bersama-sama di tingkat tapak dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan, Mas. Pak Thomas, tadi Anda juga sampaikan ya 10% faktornya adalah karena faktor alam, apalagi El Nino 2023 diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu upaya serius untuk merestorasi, melindungi dan juga memulihkan ekosistem gambut, bagaimana Pak Thomas? Ya, ini menjadi penting karena terutama jika terjadi di lahan gambut yang memerlukan upaya-upaya yang lebih serius dalam penanganannya karena kebakaran hutan yang terjadi di lahan gambut ini memerlukan waktu yang lebih lama di dalam upaya pemadamannya atau kita kenal dengan istilah kebakaran di bawah permukaan. Kalau tanah mineral itu terjadi kebakaran di permukaan dan itu bisa dengan cepat dan segera kita padamkan apinya. Oleh karena itu langkah-langkah di dalam rangka melakukan rehabilitasi dan restorasi areal dan lahan gambut ini kita juga melakukan dengan cara-cara pertama dengan water managementnya atau pengelolaan tata airnya, antara lain dengan kanal blocking. Kemudian juga melakukan revegetasi, menanam kembali areal atau lahan gambut yang terbuka dengan jenis-jenis yang memang sesuai dengan gambutnya. Jadi pendekatan agroforestry, kemudian paludikultur, kemudian juga mengajak masyarakat tentunya yang tinggal di sekitar lahan dan hutan gambut ini melakukan pembukaan dengan tidak cara membakar. Jadi pembukaan lahan tanpa bakar, istilahnya demikian, Mbak Eva dan Reza. Artinya ini akan terus dilakukan edukasi begitu ya Pak, agar tahun depan hal ini tidak terulang kembali. Tapi koordinasi dengan pihak keamanan khususnya dan pihak kepolisian seperti apa Pak? Karena 90% ini akibat dari ulah manusia. Ya, ini karena kita masuk di dalam Satgas Pemadaman, Satgas Darurat Bencana dan Kebakaran, teman-teman dari TNI Polri, dan juga khususnya dari KLHK, aparat penegak hukum senantiasa berkoordinasi baik dari Polri maupun dari Ditjen Penegakan Hukum KLHK melakukan langkah-langkah identifikasi dan juga investigasi terhadap misalnya mitra-mitra kita yang tidak patuh, kemudian ada oknum-oknum yang melakukan pembakaran secara sengaja. Ini kita tentu selidiki dan ya beberapa memang sudah dilakukan langkah-langkah upaya untuk
baik pemberian sanksi administrasi maupun juga perdata dan pidana. Baik, desakan untuk sanksi tegas ya terhadap ulah manusia karena ada 90% penyebab kebakaran lahan dan hutan di Indonesia karena faktor kesengajaan. Semoga bisa segera teratasi ya Iya. kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Betul. Terima kasih Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Thomas Nivin Luri sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.